Air mineral dalam kemasan Aqua tengah menjadi sorotan lantaran sumber airnya. Hal tersebut bermula dari konten YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Lantas bagaimana sebenarnya fakta dari sumber air Aqua? Apakah benar dari pegunungan? Dan bagaimana pula Aqua menjawab tak sedikit masyarakat yang percaya dengan konten YouTube dari Gubernur Jawa Barat tersebut? Untuk mengelaborasi hal ini telah hadir di studio Corporate Communication, Director Danone Indonesia, Bapak Arief Mujahidin. Selamat pagi Pak Arief. Selamat pagi Mas Yuda. Iya, aku yang sudah puluhan tahun sekarang lagi banyak jadi perbincangan ya, terutama kalau kita melihat konten dari Gubernur Jawa Barat KDM. Baik. Sebenarnya kalau saya pribadi saya tetap percaya air pegunungan. Terima kasih. Tapi menjadi polemik ketika orang-orang mendapatkan fakta bahwasanya airnya adalah dari sumur bor. Sebenarnya mungkin bagaimana Aqua bisa menjawab adanya ironis ini, Pak? Baik, sebenarnya ada dua hal yang berbeda. Yang pertama kita ngomongin air, yang kedua ngomongin cara ngambil airnya. Kebetulan Aqua ini kan konsumennya ada lebih dari 100 juta di Indonesia. Nah, salah satu konsumennya ini Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Dia itu kan bilang sendiri di sosmed juga ada, di mobil saya ada Aqua, di rumah ada Aqua, di kantor juga ada Aqua. Nah, menariknya karena sebuah brand itu kan mengkomunikasikan biasanya dengan menyederhanakan pesannya dalam iklan, karena iklan itu kan ada batasan durasi dan space. Nah, kemarin Aqua juga selalu terbuka selama ini. Jadi pabriknya sudah banyak yang dikunjungi dulu. Presiden SBY juga pernah datang ke pabrik Aqua, pejabat lain, menteri gitu. Pas kemarin tanggal 22, Gubernur Jabar datang. Biasanya pejabat lain ngasih informasi dulu, tiba-tiba beliau nongol gitu. Sidak dadakan gitu. Betul. Nah, sehingga kita menyambutnya bukan dengan orang yang mungkin knowledge-nya lebih luas. Akhirnya yang ada di pabrik yang menyambut. Tapi selepas dari itu, beliau tanggal 22 hadir, kemudian muncul konten, tanggal 23 kembali ke pabrik, kemudian juga menyampaikan pesan yang sedikit berbeda, karena oh ya ini saya lihat kok sumber airnya gitu. Nah, buat kami di Aqua ini jadi kesempatan untuk kembali mengingatkan, mengedukasi. Aqua ini sudah 50 tahun lebih dari tahun 73. Dulu yang pionir AMDK ini Aqua, dulu cuma satu merek di Indonesia. Pabrik pertamanya juga di Jawa Barat. Kemudian sekarang udah lebih dari hampir 2.000 merek AMDK di Indonesia. Kemudian pertanyaan kedua, kenapa sih pabrik Aqua selalu mendekati ke lereng pegunungan gitu? Karena sebenarnya semakin jauh transportasi logistiknya kan semakin mahal, ya kan? Kalau semakin dekat ke konsumen, ongkirnya atau jasa transportasinya lebih mudah. Nah, kenapa Aqua mendekati lereng pegunungan? Itu yang jadi masalah. Karena Aqua mencari air sumber yang memiliki karakter yang sama, karakter hidrologi yang sama dengan air di pegunungan. Makanya kita bilang air pegunungan. Nah, kalau kita ingat waktu sekolah gitu, air ini sama Tuhan itu diciptakan siklus air. Ya, pertama air di atmosfer. Ya, kemudian mengalami kondensasi, kemudian jatuh sebagai hujan, hujan sampai ke tanah, termasuk hujan yang di pegunungan. Sebagian air hujan akan meresap jauh ke bumi menjadi akuifer air dalam, dan ini yang dijadikan air sumber Aqua. Kemudian sebagian di air dangkal dan sungai, sebagian lagi menguap, dan ini siklus itu berulang. Nah, siklus hidrologi. Nah, secara alami, kadang-kadang air yang paling dalam itu karena diisi terus, kemudian dia berada di dua lapisan yang kedap. Jadi airnya bertekanan karena ada gravitasi bumi. Ada kalanya air ini muncul ke permukaan, jadi mata air karena ada retakan batu, mungkin karena ada gempa bumi, tektonik, dan sebagainya. Nah, air yang keluar sebagai mata air, itu perbedaannya dia juga bercampur air dalam dengan air dangkal, sehingga kalau hujan sering mata air juga jadi keruh. Nah, industri ingin memanfaatkan air yang sama, tapi bagaimana membawa air akuifer dalam itu ke permukaan menggunakan teknologi. Dipasanglah casing yang berlapis dengan pipa. Kenapa? Supaya pada saat air akuifer dalam itu berjalan ke permukaan tidak tercemar oleh air dangkal. Itulah yang dilakukan oleh industri AMDK, khususnya Aqua. Tapi sebelum sampai kita mengambil di titik itu, Aqua tuh surveinya
lama, minimal 1 tahun, untuk melihat apakah karakter air yang akan diambil itu sama dengan air di pegunungan. Karena ternyata air itu anggap aja ada DNA-nya. Atau kalau bahasa gampangnya ada KTP-nya. Nah, ada yang ciri-ciri khasnya, ciri-ciri hidrogeologinya dites dengan hidroisotop sehingga unsur kimianya sama di air pegunungan. Setelah kayak gitu juga dilihat cekungan air di dalamnya. Apakah cadangan airnya itu cukup kalau dibuat industri, karena akan diambil bertahun-tahun. Kalau misalnya itu tidak mencukupi dan banyak parameter lain, makanya tidak akan dibangun pabrik. Ya buat apa bangun pabrik kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan airnya habis misalnya. Nah setelah semua survei, malah di Aqua itu ada 400 parameter lebih, baru dilakukan pendirian pabrik. Nah setelah tadi air akuifer dalam diantar ke permukaan, ada tugas lagi bagaimana menghantarkan air yang tadi ada munculnya di kedalaman 60 meter, ada yang 30 meter, ada yang 10 meter gitu. Itu dibawa ke tangki penampungan sebelum diproses menjadi AMDK, karena Aqua ini commercial beverage ya, bukan public utility. Nah, untuk membawanya tentu saja memerlukan teknologi lagi, yaitu dipompa karena jaraknya jauh. Nah, ini baru satu. Jadi AMDK itu air sumbernya udah benar, kemudian diproses. Prosesnya juga ada parameter-parameter yang sangat ketat, kemudian hasil akhirnya harus sesuai SNI, baru dikirim ke logistik, ke konsumen, dan dikomunikasikan supaya ada pull factor, reason to buy, alasan konsumen untuk memilih dan membeli produk. Jadi itu yang panjang. Nah, kalau itu kemarin dipersingkat air sumur bor, itu udah berbeda, sangat salah konteksnya. Berarti Anda dan pihak Danone ataupun Aqua sangat dirugikan dengan adanya konten tersebut, Pak. Dari segi bisnis, setiap ada kegaduhan, itu pastinya akan ada dampak. Karena bisnis itu tidak suka kegaduhan. Jadi bisnis akan tumbuh di situasi yang tidak gaduh. Betul. Ya. Nah ini tentu saja kita melihat dulu konteksnya. Karena namanya bisnis, apalagi udah 50 tahun kayak Aqua, udah mengalami banyak tuh. Pasang surut, tantangan. Aqua dulu tahun 73 sampai sekarang berapa kali ganti presiden. Kemudian yang pabrik Subang yang ditinjau itu tahun 97. Sampai sekarang berapa kali ganti gubernur. Dan setiap leadership kan punya style, punya kemampuan. Nah sekarang di zaman sosial media seperti sekarang ini tantangannya tentu beda. Dan itu yang harus dihadapi, mau nggak mau, suka nggak suka, bisnis harus seperti itu. Kalau bicara kalau disuruh memilih, ya kita harusnya bisnis itu yang stabil-stabil aja. Tapi begitu ada tantangan baru, tentu saja kita harus beradaptasi, termasuk di zaman sosial media ini. Kalau bicara mengenai konten sosial media kan sangat menjadi viral dan pastinya berimpact terhadap penjualan. Sejauh ini adakah report terkait itu? Kan kalau kita bicara tadi 50 tahun, sesuatu brand existing yang sangat sudah menjadi ikon minuman air kemasan. Apakah ini juga merubah strategi bisnis ke depannya untuk Aqua sendiri, mengingat memang tadi pergeseran karakter pembeli, bertambahnya pesaing, kemudian juga ada isu seperti ini. Bagaimana Anda melihatnya, Pak? Betul. Kalau dilihat, kita sekarang kan hidup di dua dunia, dunia maya sama dunia nyata. Dunia maya lebih hiruk pikuk, ya. Kemudian dunia nyata harus dites dengan sehari-hari, bagaimana komunikasi, respon konsumen, kemudian penjualan dan lain sebagainya. Penjualan juga naik turunnya itu tidak dipengaruhi oleh satu faktor saja, tapi banyak faktor. Nah, kalau ada sesuatu yang yang tidak seperti biasa, tentu saja ada tim yang kita duduk bareng, dilihat apa akar masalahnya, terus bagaimana mengantisipasinya. Nah, akhirnya kemarin teman-teman disiapkan dulu akar permasalahannya apa. Oh, karena ketidaktahuan bahwa industri AMDK, bahwa Aqua itu mengambil air pegunungan. Jadi kalau hanya mengambil air, di semua dalam tanah itu ada air gitu kan. Tapi kita memilih air yang karakternya pegunungan. Kita juga didukung riset, kita juga didukung pendapat-pendapat para ahli hidrogeologi. Akhirnya masyarakat jadi aware. Jadi aware. Bahkan lembaga negara, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN yang tadinya kita datangnya jelaskan, kita undang ke pabrik. Dan akhirnya juga sadar nggak ada yang salah dengan Aqua. Jadi ini bagaimana mengadaptasi dengan perubahan-perubahan untuk bisnis yang lebih dari 50 tahun, yang mungkin mengalami banyak lah ya peristiwa di Indonesia ini,
peristiwa satu peristiwa baru gitu yang harus kembali diatasi. Tapi kalau untuk mantau masalah penjualan, masalah apa, ujung-ujungnya nanti kita juga akan mapping faktor apa saja. Dan yang terpenting, ya alhamdulillahnya sekarang jadi orang jadi banyak pengen tahu, ya kan? Banyak pengen tahu apa sih air pegunungan, apa sih aqua, kenapa sih aqua begini begitu. Nah, kita harapannya tentu saja akhirnya orang kan jadi tahu bahwa tidak semua air itu aqua, nah, gitu. Sehingga mereka punya alasan untuk membeli aqua lebih kuat lagi. Komunikasi branding dengan tagline air pegunungan, apakah masih related dengan isu ini Pak? Mengingat kan persaingan ada air kemasan dengan pH balance sekian, air kemasan tidak mengandung mineral ini, itu kan banyak juga dijual oleh kompetitor Anda dan Danone Aqua di sini. Bagaimana Anda melihat ke depannya, mengingat ini strategi sepertinya agak mengganggu kemarin tagline-nya, karena dianggap tidak sesuai dengan kenyataan, ternyata prosesnya panjang dan perlu komunikasi yang sangat komprehensif. Jadi kalau buat Aqua, kembali lagi, kita melakukan bisnis sesuai dengan aturan. Ada beberapa jenis memang tadi disampaikan air kemasan yang menurut kategori BPOM. Kemudian juga ada SNI yang wajib diikuti. Nah, Aqua ini dari dulu itu inginnya kalau menurut standar Aqua air sumbernya itu nilainya 1 sampai 10, kita pengen cari sumber yang nilainya 8. Dan yang nilai 8 ini adanya di pegunungan. Kenapa? Karena semakin mendekati hilir, semakin banyak potensi cemaran. Nah, di pegunungan itu potensi cemarannya nggak ada. Kemudian cara mengambilnya dengan teknologi supaya tidak bersentuhan dengan air yang dimanfaatkan masyarakat, air sungai, air permukaan. Nah, ini yang dilakukan Aqua. Tapi sejauh ini dengan sumber air yang bagus, yang katakanlah dengan standar Aqua itu nilai 8, diproses supaya jadi nilainya 9, jadi produk yang diantar ke konsumen, itu masih sangat relevan dan kami percaya. Kenapa Aqua dibilang murni? Karena Aqua tidak menambahkan apapun. Jadi sumber airnya sudah bagus, hanya diproses, barangkali ada mineral-mineral atau logam berat yang masih kelewat itu disaring, kemudian dilakukan disinfektan supaya tidak ada mikroorganisme yang berbahaya buat kesehatan. Setelah kayak itu dikemas, dibotolkan, dilindungi sehingga kualitas dari produksi hingga dikonsumsi tetap terjaga. Jadi proposisi Aqua masih seperti itu, karena kita juga belum geser, pabriknya masih di situ dan pabriknya di Subang aja udah puluhan tahun kan. Pabrik Aqua rata-rata puluhan tahun dan itu membuktikan bahwa sumber airnya ada dan masih bagus begitu sampai sekarang. Kalau kita bicara dengan Aqua dan sustainability-nya terkait dengan lingkungan, sosial masyarakat sekitar, sejauh ini seperti apa yang dilakukan oleh Aqua dan Danone untuk bisa mengakomodir kebutuhan dan juga tantangan ini, Pak? Aqua bagian dari Danone. Danone itu selain melakukan bisnis dalam hal produk, kita juga memonitor, mengaudit dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Aqua bisnisnya mengandalkan air. Tanpa air nggak ada Aqua. Sehingga yang paling penting konservasi tetap dilakukan. Itulah kenapa alam atau sudah menyediakan siklus air supaya air tetap ada, maka di hulu, di daerah resapan, di daerah tangkapan itu harus tetap terjaga. Disitulah Aqua bekerja sama dengan mitra, dengan banyak stakeholders, memastikan bahwa daerah resapan itu masih ada air dan air itu akan meresap, mengisi kembali cekungan air di ekuifer dalam yang terpakai. Kemudian juga di masyarakat sekitar itu dipastikan, karena pabrik Aqua tidak di kawasan industri, tapi di kaki pegunungan yang bersentuhan dengan masyarakat. Selama ini selama puluhan tahun tidak ada masalah yang besar. Kita punya ada 20 pabrik seluruh Indonesia di 9 provinsi dan itu dijaga banget. Jadi sosialnya ada dampak yang baik, dampak kesehatan dari produknya dan juga dampak lingkungannya supaya kita tidak merusak lingkungan. Itu terus dijaga dan diaudit. Kalau saya tadi sempat riset Pak, secara keseluruhan AMDK itu menyumbang 85% dari total konsumsi minuman ringan di Indonesia. Dan produk Aqua sendiri juga menjadi leading ya untuk produk yang saat ini ada di tanah air. Nah yang menarik kalau saya lihat di DKI Jakarta ini membutuhkan 79,39% rumah tangga menggunakan air minum dalam kemasan. Nah banyak juga air minum kemasan yang beredar sekarang isi ulang tuh ya Pak ya. Dan itu banyak di masyarakat karena mungkin dari segi harga, dari segi kemudahan untuk mendapatkan. Bagaimana Anda melihat peluang dari kebutuhan populasi yang terus bertumbuh dan air mineral dalam kemasan ini juga menjadi bagian tidak hanya diminum tapi juga untuk kebutuhan keseharian? Baik,
Eh, Sebagian besar kebutuhan minum masyarakat itu dipenuhi oleh non-commercial beverage ya, yang nggak branded. Ya. Nah, kalau ngomongin tadi air minum isi ulang, depo air minum isi ulang, itu perizinannya, kemudian yang mengatur juga berbeda. Baik. Kalau Aqua sama AMDK itu Menteri Perindustrian, kemudian di Badan POM. Nah, yang air minum isi ulang yang di pinggir jalan itu diatur oleh Menteri Perdagangan dan sebagian mungkin kontrolnya di Menteri Kesehatan. Tentu saja saat ini karena bisnis AMDK itu salah satu yang one of the most regulated, surat izin pemanfaatan air aja 3 tahun harus diperpanjang 3 tahun sekali. Dan pengennya tentu saja kebutuhan itu bisa dipenuhi. Tapi kalau sekarang kondisinya masih dipenuhi oleh sebagian oleh tadi air minum isi ulang, kita berharap gitu standarnya juga akan bagus. Yang kita tawarkan tentu saja yang bermerek, packagingnya punya kita, air sumbernya jelas, prosesnya jelas, penghantarannya juga jelas. Dan itu tentu saja berdampak pada harga. Nah, yang kita nggak mau adalah itu tadi, kalau galon yang bermerek dipakai, kemudian nanti ya kalau misalnya nanti dipakai di dispenser jadi nggak ketahuan. Nah, itu kan kalau konsumennya ternyata ada apa-apa gitu, nantinya jadi bingung yang mau disalahkan siapa. Mudah-mudahan semua udah ada aturannya, harusnya pakai galon sendiri dan juga tidak boleh nyetok gitu. Dan kita berharap yang seperti ini demi konsumen juga harus diperhatikan sama pemerintah. Karena yang AMDK yang bermerek itu udah jelas tuh, strict banget pengaturannya tadi dari mulai hulu ke hilir. Perizinan yang harus diperoleh untuk berbisnis itu banyak pakai banget. Nah itu dan dikontrol. Audit tuh hampir tiap tahun itu ada berapa audit yang dilalui. Nah itu yang membuat juga bisnis kita sustain. Aqua udah 52 tahun sustain dan kita ingin terus sustain. Konsumen Aqua juga banyak sekali gitu. Jadi kita ingin tetap menjaga kualitasnya, kualitas dari Aqua. Kemudian untuk masyarakat yang masih mengkonsumsi yang produk-produk lain yang mungkin non-commercial beverage, ya kita berharap juga pemerintah ikut melakukan edukasi supaya paling tidak lah dari segi keamanannya gitu tidak membahayakan, kemudian dari segi penggunaan kemasannya juga tidak menggunakan kemasan yang memang bukan haknya untuk digunakan. Bapak, ini tinggal pertanyaan terakhir karena waktu terbatas ya. What next? Meskipun Bapak tadi mengatakan sepertinya Aqua tidak akan banyak merubah strategi bisnisnya, konsistensi sebagai tagline air pegunungan, karena memang itu adalah salah satu selling point ya, dan sudah menjadi sebuah brand puluhan tahun. Nah, dengan adanya polemik ini seperti apa ke depannya Aqua untuk menyikapi seandainya nanti ke depannya ada lagi hal serupa, dan apakah sejauh ini sudah solve kasus ini, Pak? Yang kita ingin, sebenarnya kita ingin mendukung program pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi. Kita tahu Presiden berharap ekonomi harus tumbuh. Ekonomi bisa tumbuh kalau suasana tidak gaduh. Sehingga juga terjadi konsistensi peraturan dari peraturan nasional sampai ke daerah. Jangan berpikir hanya sektoral atau regional. Jadi Aqua siap untuk ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan berharap bahwa upaya ini juga didukung oleh pemerintah dengan tadi menjaga iklim usaha agar tetap tenang dan tidak ada kegaduhan sehingga bisa sama-sama kita bekerja untuk negeri ini. Pak Arief Mujahidin, terima kasih perbincangannya. Sepertinya bisa menjawab pertanyaan publik, konsumen Aqua, dan juga mungkin masyarakat di luar sana yang mengkonsumsi air mineral kemasan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan apakah Aqua ini menggunakan air sumur ataupun air pegunungan. Itu karena tadi sudah banyak sekali secara teknis Bapak jelaskan. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali masukan buat masyarakat yang selama ini bertanya-tanya terhadap Aqua. Terima kasih Mas Terima Yuda. kasih perbincangannya Bapak. Salam sehat selalu. Sehat. CNN Bisnis akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.